Hai kawan, jumpa lagi nih di tayangan Ekonomi Kreatif. Tayangan yang akan membahas dan mengajak kawan semua untuk belajar tentang hal-hal yang kreatif dan unik di kalangan masyarakat saat ini. Nah kawan, apakah kalian biasanya kerap menjumpai ikan hias koi? Ikan koi dikenal sebagai salah satu jenis ikan hias yang digemari kalangan masyarakat karena kombinasi warnanya yang menarik. Nah, kali ini tim Ekonomi Kreatif akan mengunjungi budidaya ikan hias koi yang ada di Kota Madiun. Pasti penasaran kan? Yuk langsung saja kawan, kita datangi budidaya ikan hias koi yang berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dengan banyaknya minat dan hobi masyarakat untuk memelihara ikan koi ini, tentu dapat menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan dan mampu memberikan keuntungan yang melimpah loh. Budidaya ikan koi yang sudah dimulai sejak tahun 2019 yang dilakoni oleh Pak Dodi ini telah ditekuni hingga sekarang. Karena biaya perawatan ikan koi yang relatif lebih murah serta mudah beradaptasi dengan lingkungan, hal ini menjadikan tingginya minat pecinta akan ikan hias koi. Biasanya ikan koi lebih bagus hidup di dalam air tawar yang bersih atau menggunakan alat penyaring. Kawan-kawan, apakah kalian tahu ikan koi juga mempunyai penyakit? Ya, ikan koi juga mempunyai penyakit yang biasanya disebabkan oleh parasit, cacing, atau bakteri. Namun jamur juga bisa tumbuh pada ikan loh. Maka dari itu, pisahkan ikan koi yang mengalami sakit. Dan selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan kebersihan kolam ya kawan-kawan. Jadi awal mula hobi saya ini karena pandemi kemarin kita mengalami stuck usaha, sehingga saya coba-coba memanfaatkan lahan yang nganggur dalam artian menyalurkan hobi. Jadi sesuai dengan hobi saya, karena saya suka sama ikan, terutama ikan koi, sehingga di rumah yang biasanya koi itu hamil bisa mati di kolam ataupun mengotori kolam, makanya saya bikin usaha budidaya ini untuk yang pertama menyalurkan hobi, dan kedua bisa menambah pendapatan sedikit-sedikit. Jadi di samping memanfaatkan lahan juga menambah penghasilan, sehingga bisa buat inspirasi bagi warga yang lain. Jadi yang pertama kita harus punya indukan, yang jelas kita harus punya indukan yang cukup dewasa dan tidak perlu banyak. Kita punya 2 betina, 3 laki-laki, itu aja udah cukup untuk sekelas penghobi. Maksudnya penghobi itu untuk pemula. Jadi dengan minimal jumlah ikan itu kita bisa membudidayakan dengan cara yang paling sederhana. Jadi tidak perlu menggunakan biaya yang besar. Kita bisa untuk kolam kita juga bisa pakai bekas-bekas backdrop panggung atau acara-acara di kampung, itu seperti yang tadi saya pakai itu bekas-bekas backdrop dari halal bihalal atau 17-an di kampung saya, sehingga kita bisa menekan biaya dan tidak mempengaruhi perekonomian rumah tangga. Kalau di tempat saya ini indukan ada sekitar 30 ekor, tapi itu pun sebagian juga bukan dari saya sendiri, jadi beli. Yang milik saya sendiri saya pelihara sejak 2 tahun. Jadi sejak telur sampai
sampai dewasa itu saya pelihara baru 2 tahun ini. Di umur 2 tahun sudah bisa, kalau pertumbuhannya maksimal sudah bisa buat indukan. Tetapi kebanyakan di sini sebelum dewasa, jadi ukuran 10 cm sampai 20 cm itu sudah laku ditawar sama tetangga-tetangga atau teman-teman yang punya hobi ikan, sehingga saya hanya menyisakan 1-2 untuk dipelihara sendiri untuk nanti buat indukan berikutnya, sehingga indukannya nanti bisa variatif begitu. Kalau harga, berhubung ini yang saya tanam itu, yang saya pelihara itu ikan koi, sehingga harga itu menurut kualitas, sehingga koi itu ada yang grade kontes, ada yang grade A, B, C sampai koi yang pasaran. Jadi berkisar antara 10.000 sampai tak terhingga. Kalaupun ada yang berminat untuk kontes dan sebagainya atau kelihatan bagus, memang kalau hewan hobi itu harganya bisa sampai tak terhingga. Berbeda dengan lele, nila itu, makanya saya lebih cenderung ke beternak koi karena dia hewan hobis. Kalau lele, nila itu dia hewan konsumsi, sehingga kita harus pandai-pandai memanage pengeluaran. Tidak pengaruh umur, Mas. Jadi kalau koi biasanya itu ukuran, jadi besar, panjang itu sama corak, jadi tidak tergantung umur, karena pertumbuhan dari ikan koi sendiri itu dari beribu-ribu anakan itu ada yang bongsor, ada yang sedang, ada yang kecil, itu tidak pengaruh umur. Tetapi kalau mencapai panjang 5 cm sampai 10 cm antara 2 sampai 3 bulan kalau model budidayanya sederhana begini, sehingga agak tergantung perawatan misalnya, sehingga jadi semakin sering memberi pakan, semakin sering memelihara kolam, menjaga kualitas air, dia akan semakin cepat tumbuhnya. Pemasaran untuk sekelas saya hanya teman-teman dan tetangga-tetangga penghobi koi saja. Jadi selama ini saya tidak perlu mengiklan, tetapi dari teman dolan main, tetangga, atau ada yang hobi baru sekitar kampung langsung laku. Jadi saya tidak sampai bikin iklan di media sosial dan sebagainya. Kendala kan terutama dari hama, dalam artian sekarang hama itu bukan ular atau biawak dan sebagainya, tetapi dari burung. Makanya tadi ada yang saya pasang jaring khususnya untuk yang anakan di bawah 10 cm itu banyak hama, terutama dari burung. Masih banyak sekarang burung yang makan ikan itu. Kalau ular sama biawak kayak dulu ndak ada sekarang di kota terutama. Tapi kalau burung yang pemakan ikan itu masih banyak. Ikan ini akan siap dipanen dan ditawarkan ke pembeli saat usianya sekitar 3 hingga 5 bulan. Dalam kata lain, tidak perlu menunggu waktu sangat lama untuk bisa memutar modal pada bisnis ternak ikan hias ini dan merasakan keuntungannya loh. Bagaimana? Apakah kawan-kawan tertarik? Tak hanya itu kawan, di sini juga melayani pemesanan ikan hias koi untuk kontes loh.
Nah, jika kawan-kawan tertarik ingin mengunjungi pembudidaya ikan hias koi ini, kawan-kawan bisa datang ke Desa Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Nah, itu tadi episode ekonomi kreatif kali ini ya kawan. Jangan lupa saksikan program ekonomi kreatif hanya di Karya TV. Bagi kawan di rumah yang ketinggalan tayangannya ini, dapat menyaksikan program ekonomi kreatif lainnya di channel YouTube Gadangawi. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.